Pinggang tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kenaon Alon. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang unit forklift baterai. Kenapa disebut forklift baterai? Karena unit ini tidak menggunakan mesin diesel atau mesin bensin. Penggeraknya menggunakan tenaga elektrik, yaitu dari baterai. Dari video yang kita lihat tadi, terdapat baterai charger yang trouble, yaitu nggak bisa ngecas. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah baterai chargernya, yaitu cara pengoperasian atau penggunaan baterai charger yang benar. Oke, langsung saja kita ke materi baterai charger. Dari cara penggunaannya, dari cara penempatannya, ada dua tipe dasar dari baterai charger, yaitu satu dipasang pada unit dan satunya lagi dipasang di luar unit. Yang dipasang pada unit itu biasanya customer itu hanya memiliki satu baterai, jadi tidak ada baterai cadangan. Sedangkan yang dipasang di luar unit biasanya dia memiliki lebih dari beberapa forklift dan memiliki baterai cadangan. Jadi saat forklift dipakai, terus baterai yang cadangan tadi masih bisa dicas. Prinsip dasar cara kerja baterai: dari sumber daya atau listrik masuk ke transformer untuk diturunkan tegangannya sesuai baterai atau mendekati tegangan baterai, terus melewati diode atau rectifier untuk dirubah dari tegangan AC ke DC, terus kemudian ke terminal output, yaitu langsung ke baterai. Di dalam baterai charger terdapat pilihan untuk tegangan inputnya. Jadi saat pemasangan baterai charger bisa dipilih sesuai dengan yang ada di tempat tersebut atau di lokasi tersebut. Di sini ada tabel untuk setup-nya. Pertama, kita lihat waktu voltage itu stabil, biasanya di antara jam istirahat. Ini jam 12 sampai jam 1, jam 6 atau jam 7 ini tegangan stabil. Terus kita ukur tegangan di tempat itu berapa. Terus ketika kita setting di tabnya ini. Misalkan di tempat itu tegangannya 180 sampai 199, jadi yang kita pakai adalah 200 volt. Begitu seterusnya, di sini ada tabelnya. Nah, yang ini untuk 3 pas, misalkan di 320 sampai 339, kita bisa pasang di tab di 340. Untuk pemilihannya tabnya di sini ada tulisannya 440, 420, 220, 200, 210, macam-macam. Nanti di dalam baterai charger itu ada untuk pilihannya. Sebelum menghubungkan charger ke tegangan listrik, pastikan kabel input itu sudah melewati MCB, atau MCB ini sebagai pengaman. MCB yang dipasang harus sesuai dengan kapasitas charger. Jadi di sini kita ketahui supaya baterai charger itu pas, bisa kita hitung dari rumus ini. Jadi yaitu rumusnya KVA, bisa dilihat pada nameplate, kali 1000 per 1.732 kali voltage. Contohnya, pada nameplate baterai charger terdapat tulisan 10 kVA dengan voltage 200 volt dengan input 3 pas. Bisa kita hitung 10 kVA kali 1000 per 1.732 kali 200, dapat hasil 28,8.
Jadi MCB yang dipakai itu adalah 32 ampere karena supaya lebih aman. Dan untuk keamanan dari bahaya sengatan listrik saat bodi charger itu kita sentuh, apabila terjadi kebocoran atau kebocoran arus, sebaiknya pada charger itu kita pasang kabel grounding. Jadi kalau ada kebocoran arus itu dia langsung ke bumi melewati kabel grounding itu. Ada 3 macam cara pengisian baterai. Yang pertama normal charging, kedua equalize charging, 3 supplemental charging. Normal charging atau pengisian normal ini dilakukan ketika kapasitas baterai tinggal 25%. Dan waktu yang diperlukan bervariasi, biasanya kurang dari 10 jam. Ini kalau misalkan forkliftnya dipakai hanya untuk satu shift siang saja, nah di waktu malam itu bisa dimanfaatkan untuk pengisian normal. Terus yang kedua, equalize charging atau menyamakan. Ini umumnya dilakukan sekali dalam 1 bulan. Tujuannya untuk menyamakan charging tiap masing-masing sel. Terlalu sering dalam menggunakan mode equalize charging ini bisa mengurangi umur baterai. Maksudnya menyamakan daya dari tiap masing sel ini biasanya saat pemakaian itu tiap-tiap masing itu berbeda yang dipakainya, makanya ada mode ini. Tujuannya untuk itu tadi supaya tiap-tiap sel itu mendapatkan suplai daya yang sama. Terus ketiga, supplemental charging atau tambahan. Pengisian ini dilakukan untuk waktu yang singkat, misalkan saat istirahat siang. Ini biasanya digunakan waktunya sangat cepat. Misalkan ada tambahan pekerjaan yang harusnya unit itu sampai sore baterainya masih cukup dan bisa di-charging dengan normal charging, karena ada tambahan pekerjaan, mau ndak mau harus menggunakan supplemental charging ini, daripada nanti baterainya bisa kosong atau habis. Dalam kondisi normal, dalam kondisi kerja yang normal dan dengan perawatan yang benar, masa umur baterai charger ini atau baterai ini bisa sampai 4 tahun atau 1200 kali pengisian charging. Petunjuk penggunaan baterai charging. 1. Charging baterai sampai penuh. Bila kapasitas baterai tersisa 2 lampu, pengisian baterai berulang akan merusak sel baterai. Hentikan charger bila temperatur air baterai lebih dari 600 derajat Celcius. Jadi di indikator unit nanti jika lampu indikator baterai tinggal 2, segera dicas supaya tidak terlalu terkuras habis. 2. Over discharge. Pemakaian baterai berlebihan. Jangan melakukan charging sampai menunggu indikator lampu kapasitas baterai berkedip atau over discharge karena dapat merusak baterai. Kapasitas air baterai sebelum charging. Ini perlu diperiksa jumlah air baterainya. Bila kurang bisa ditambahkan air baterainya. Di tutup baterai ini ada indikator untuk level air baterai. Jika kondisinya seperti ini kondisi tutupnya belum dibuka. Kondisi tutupnya belum dibuka, dia sudah kelihatan over level. Terus kondisi ini dia sudah cukup. Ketika tutup dari baterai ini kita buka, nanti otomatis indikator ini akan naik karena di sini ada pelampung.
Terus kita lihat di sini ada garis putih atau tanda putih di sini. Kalau kelihatan setara dengan ini, berarti levelnya sudah cukup. Jika dia levelnya berkurang, nanti indikatornya seperti ini. Walaupun cover belum dibuka, dia sudah tenggelam. Kalau yang ini tadi dia mentok atas, jadi dia over. Jaga kebersihan baterai untuk menghindari korosi dan hubungan singkat. Jaga permukaan baterai dan kabel baterai agar tetap bersih dan kering. Di permukaan baterai ini harus bersih, jadi setiap selesai kita menambahkan air baterai, kalau ada temannya segera dilap dengan kain yang halus supaya tidak terjadi kayak semacam induksi. Jauhkan dari sumber api, karena selama proses pengisian baterai nanti akan ada menghasilkan gas yang mudah terbakar. Prosedur charging. Pertama, sambungan dulu plug baterai dengan plug charger. Seperti ini contohnya, ini ada terdapat di unit. Pada panel charger lampu normal switch dan equalizer switch menyala. Jadi nanti kalau ini disambungkan meskipun belum ditekan tombol ini, berarti ini sudah normal. Nah, yang kedua, tekan normal switch. Lampu normal switch tetap menyala dan lampu equalizer switch padam. Berarti kalau kita tekan tombol normal switch ini, yang untuk lampu equalizer-nya dia padam. Jadi kita sedang menggunakan mode normal. Proses charging dimulai, jangan menekan switch dengan benda tajam. Ini akan merusak switch. Equalizer charging dibutuhkan 1 bulan sekali dan membutuhkan waktu charging selama 14 jam. Proses charging. Selama proses charging, lampu charging progres menyala bertahap dari bawah ke atas. Dari bawah sini ke atas sini. 4 charging komplit jika seluruh lampu charging sudah menyala disertai lampu OK. Ini menandakan proses charging sudah selesai. Jika charging sudah selesai, lepas plug dari charger. Caranya, jika charging tidak dihentikan, tekan dulu switch stopnya, baru melepas plug baterainya. Ini tampilan dari dalam baterai charger, terus ini tampilan dari modul controllernya. Dari video tadi, trouble yang baterai tidak mau ngecas tadi, ternyata setelah dicek itu ada masalah di dioda ini. Jadi di dalam baterai charger ini ada dua macam dioda. Satu dioda plus atau SKR, dua dioda min atau SKN, atau semacam dioda forward reverse. Ini dioda yang baru yang akan dipasang pada unit ini sebagai pengganti yang rusak. Sama tadi. Nah, ini tandanya. Diodanya ada 6, yang 3 untuk plus, yang 3 untuk min. Yang plus dia hubungannya ke ini terminal output yang ke baterai, terus yang min di sebelahnya sini, sebelahnya lagi ini untuk minnya langsung ke baterai juga. Oke, terima kasih, sampai sini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.